semua, kali ini aku akan share materi mengenai tindak perdata dan tindak pidana. Apa sih itu? Tindak perdata adalah hukum yang mengatur antara individu satu dengan yang lainnya, fokus utamanya pada kepentingan personal atau individu. Contohnya adalah sengketa jual beli dan perjanjian sewa. Sedangkan tindak pidana adalah hukum yang mengatur mengenai individu dan negara terkait pelanggaran terhadap peraturan yang dilarang disertai ancaman sanksi tertentu, contohnya penganiayaan, korupsi, dan pencurian. Oke, selanjutnya adalah sumber-sumber hukum perdata. Ada 3, yaitu pertama KUHP, kedua jurisprudensi, dan ketiga peraturan perundang-undangan. Sumber hukum tindak pidana juga ada 3. Yang pertama yaitu KUHP atau Kitab Undang-Undang Pidana sebagai hukum utama, kedua adalah Undang-Undang Pidana Khusus, dan yang ketiga asas legalitas. Oke, selanjutnya mengenai hukum perdata. Di Indonesia memiliki hukum perdata Islam yang berpedoman pada 2 sumber utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Kemudian tidak kalah penting juga sumber yang lain, yaitu ijma dan qiyas. Nah, selain itu pengadilan agama itu juga memainkan peran penting dalam penerapan hukum perdata Islam melalui hukum jurisprudensi. Kemudian berkaitan dengan BMT itu pasti ada akad-akad untuk melakukan transaksi. Saya ambil 2 contoh, yaitu ijaroh dan syirkah. Ijaroh adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau transaksi sewa menyewa atas suatu barang, dan upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan. Nah, dalam hal ini seseorang harus memenuhi syarat dan rukun dalam melakukan ijaroh, seperti adanya ijab kabul, kemudian pihak-pihak yang berakad, dan objek akad ijaroh. Ijaroh ini juga berpotensi sengketa seperti adanya wan prestasi. Kemudian yang kedua adalah syirkah atau kemitraan. Syirkah itu merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan menyatukan modal, tenaga, dan keahlian, dan membagi keuntungan sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, potensi sengketa itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketidaksepahaman dalam proses akad dan pelanggaran dalam akad tersebut. Setelah terjadinya sengketa itu, cara untuk penyelesaiannya ada 2 cara, yaitu pertama itu litigasi melalui pengadilan, dan non litigasi yaitu di luar pengadilan itu bisa dilakukan dengan arbitrase. Apa sih itu arbitrase? Itu merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk sukarela oleh 2 pihak yang bersangkutan tanpa melalui pengadilan resmi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi ini seperti mediasi, konsiliasi, yang menawarkan keuntungan dari segi fleksibilitas, efisiensi waktu, serta biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi formal. Nah, dalam penyelesaian sengketa ini juga harus ada etika dan profesionalisme dalam penyelesaian sengketa, yaitu seperti advokat syariah tidak hanya bertanggung jawab untuk mendampingi klien di semua tahap proses peradilan, tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, etika, dan moral yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kemudian hakim harus memiliki integritas tinggi, bersikap adil, tidak memihak, serta mendasarkan keputusannya pada syariat Islam. Selain itu juga penggugat dan tergugat itu harus bersikap jujur, menghormati proses persidangan, serta menerima keputusan dengan lapang dada jika sudah sesuai dengan hukum Islam. Dan para ulama yang memberikan fatwa juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang syariat Islam, berhati-hati dalam memberikan keputusan dan menghindari sikap tergesa-gesa. Baik, itulah cara untuk menyelesaikan sengketa, baik dari mekanismenya atau secara etikanya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga dapat memberikan pemahaman bagi kalian semua. Bye-bye.